Pernahkah kau dengar tentang kodok emas pembawa berkah? Gadis-gadis di desa kami yang baru menginjak dewasa akan dikirim ke dalam gua untuk bermalam dengan sekumpulan kodok raksasa yang lebih besar dari baskom cuci muka. Keesokan paginya, jika ada gadis yang tubuhnya dipenuhi bentol dan bisul, itu berarti dia telah disukai oleh kodok mayat. Wanita yang disukai kodok mayat akan diangkat menjadi ratu kodok. Kulit ratu kodok akan bernanah dan mengeluarkan banyak emas untuk menjamin kemakmuran desa. Hari ini adalah hari aku dan kakakku menginjak dewasa. Kami dan gadis-gadis dewasa lainnya berbaris di luar gua kodok mayat. Kepala desa berteriak kepada kami dengan pengeras suara. Kalian semua sekarang berada di titik yang sama, seperti kertas putih kosong. Tapi setelah malam ini, salah satu dari kalian akan dipilih oleh kodok mayat untuk menjadi ratu kodok. Setelah itu, ia akan memiliki kekayaan dan kehormatan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi para gadis beragam. Ada yang putus asa, ada yang penuh harap. Kami semua tahu betul bahwa wanita yang dipilih kodok mayat akan naik derajatnya. Tetapi yang tidak terpilih akan ditenggelamkan di kolam. Kepala desa meniup peluitnya. Masuklah. Para gadis. Kodok mayat sudah tidak sabar menunggu. Kami semua berjalan menuju gua kodok mayat. Bau busuk tercium dari dalam gua. Aku menghirup dalam-dalam bau busuk yang keluar dari mulut gua. Dan tanpa sadar membayangkan diriku menjadi ratu kodok. Dengan semua penduduk desa bersujud di kakiku. Kakakku mendengus. Jijik sekali. Bau busuk seperti itu malah kau nikmati. Aku diam saja, dan melangkah masuk ke dalam gua. Kakakku mengerti pikiranku. Dengan nada meremehkan, dia berkata, meskipun kau berjalan cepat, itu percuma. Kodok mayat tidak mungkin menyukai orang jelek. Aku terdiam sejenak, lalu mempercepat langkahku. Menjadi ratu kodok sebenarnya tidak mudah. Langkah pertama, tidur bersama kodok. Langkah kedua, menerima berkahnya. Ibu pernah bercerita bahwa ia hampir menjadi ratu kodok. Tetapi kodok mayat sangat kuat. Saat tahap menerima berkah, ibu tidak tahan dan menangis. Karena itu, kodok mayat menolak ibu. Ibu menjadi bahan tertawaan seluruh desa. Semua orang mengejek ibu sebagai orang yang tidak berguna. Mereka bilang ibu seharusnya mati. Tiba-tiba aku berbalik dan menggenggam tangan kakakku. Bagaimana kalau kau berikan kesempatan menjadi ratu kodok kepadaku? Aku akan menanggung rasa sakit menerima berkah untukmu. Bagaimana? Kakakku tertawa sambil menutup mulutnya. Aku berlatih yoga setiap hari. Tubuhku lebih lentur dari siapapun. Kau pikir aku butuh kau menanggungnya untukku? Aku menatap kakakku dengan tajam. Mata penuh kebencian. Kakakku tidak peduli. Dia malah bergumam pelan. Kenapa kodok mayat belum muncul juga? Belum selesai dia bicara. Seekor kodok berwarna abu-abu, dengan kulit yang dipenuhi bentol-bentol kecil melompat keluar. Aku dan kakakku berteriak hampir bersamaan karena ketakutan. Tapi aku segera tersadar, dan diam-diam mengangkat rokku. Kodok raksasa itu bahkan tidak melirikku. Ia menjulurkan lidahnya yang merah darah, dan melilit kakakku. Ia melemparkan kakakku ke punggungnya yang lebar dan bergelombang. Tiba-tiba, kebencian membara di hatiku. Aku mengepalkan tinjuku erat-erat. Aku berharap aku memegang pisau. Aku ingin menggores wajah cantik kakakku. Aku ingin memotong-motong tubuhnya yang indah. Tapi aku tidak bisa. Kodok raksasa itu melompat dan menghilang ke dalam lubang jurang. Gadis-gadis lain mulai menangis. Apa yang harus kita lakukan? Aku benar-benar tidak ingin mati. Tahun lalu, wanita yang tidak dipilih oleh kodok ditenggelamkan dalam kerangkeng babi oleh kepala desa dengan tuduhan keburukan. Aku masih ingat teman baikku meronta-ronta di dalam kerangkeng babi. Seorang gadis tampak seperti kehilangan akal sehatnya. Ia berlari terlatih-tatih menuju kedalaman lubang. Raja Kodok, lihat aku. Aku tidak lebih buruk darinya. Tolong pilih aku. Aku tertawa. Mereka terlihat lucu dan konyol. Tidak seperti aku. Aku sudah lama menemukan jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku sudah tahu sejak lama bahwa aku tidak bisa menandingi kakakku. Aku tidak akan mendapatkan perhatian Kodok. Jadi aku sudah menyerahkan diriku pada Chun Seng. Kami berjanji bahwa ketika aku keluar dari gua Kodok, dia akan melamarku. Jadi aku tidak perlu mati. Saat fajar, kepala desa menyuruh orang untuk menggotong kakakku. Dia terbaring lemah di tandu. Tubuhnya dipenuhi bisul dan benjolan. Kepala desa tersenyum lebar. Dia memimpin penduduk desa untuk berlutut dan membungkuk kepada kakakku. Di antara penduduk desa yang membungkuk, aku melihat ibu berdiri tegak. Wajahnya penuh kebanggaan. Kebencian di hatiku semakin dalam. Jika bukan karena kakakku, aku yang akan membanggakan ibu. Setelah mengantar Dewi Kodok pergi, kepala desa menunjuk gadis-gadis yang tidak dipilih kodok mayat dan berkata, tenggelamkan mereka semua di kolam. Aku berjinjit, mencari Chun Seng di antara kerumunan penduduk desa. Di mana Chun Seng? Mengapa dia belum datang? Hatiku tiba-tiba gelisah. Jangan bilang dia meninggalkanku. Ibu berlari keluar dari kerumunan. Kepala desa, jangan tenggelamkan mereka semua. Secercah harapan muncul di mataku. Aku tidak menyangka ibu akan menyelamatkanku. Dulu aku selalu meremehkannya. Aku menganggapnya wanita yang tidak tahu malu. Setelah ayah meninggal, ibu selalu bermesraan dengan Patua Chen di sebelah rumah. Aku tidak suka Patua Chen, karena dia selalu menatapku dengan mesum. Dia bilang dia sebenarnya menginginkanku, bukan ibu. Dia juga bilang, jika aku tidak mendapatkan berkah kodok, dia akan menikah denganku. Mendengar itu, aku menjadi waspada.
dan berhati-hati. Aku menyerahkan diriku pada Chun Seng. Tapi sekarang semua harapanku hancur. Chun Seng tidak datang. Dia mengkhianatiku. Aku berlari ke arah ibu. Ibu, kumohon selamatkan aku. Asal ibu menyelamatkanku, aku akan melakukan apa saja. Bahkan menikah dengan kakek Chen. Derajat wanita di desa ini sangat rendah. Tapi kakak menjadi Dewi Kodok. Dan ibu pun punya derajat. Selama ibu meminta kepada kepala desa, nyawaku akan selamat. Kepala desa menoleh ke ibu. Wang Cui, kau ingin meminta tolong? Ya, ibu tersenyum. Aku hanya punya satu permintaan. Bagaimana bisa aku gunakan untuk menyelamatkannya? Lalu untuk apa kau ingin menggunakan permintaanmu? Ibu menunjuk ke arah kakek Chen. Biarkan dia menikah denganku. Wajah kakek Chen pucat pasi. Kepala desa juga tidak terlalu senang. Kau berani sekali. Setiap pria di desa ini sangat berharga. Kau langsung memintaku untuk memberikan. Kakek Chen yang bisa membuat wanita hamil anak laki-laki. Ibu menyeringai. Kepala desa, aku adalah ibu dari Dewi Kodok. Tidak berlebihan bagiku untuk meminta ini, kan? Kepala desa menghela nafas, seolah menyetujuinya. Tapi kenapa kau tadi tidak membiarkan mereka ditenggelamkan? Ibu menatapku dengan tajam. Maksudku, kolam di desa sudah penuh dengan mayat. Menurutku, lebih baik gadis-gadis ini dibakar hidup-hidup. Penduduk desa lainnya bertepuk tangan. Ide bagus, buat mereka merasakan sakit, agar mereka tidak berani bereinkarnasi ke desa ini lagi. Kepala desa mengerutkan kening dan berkata, kodok mayat menyukai air, menyukai kelembapan. Membakar mereka dengan api akan melanggar pantangan besar desa Kodok Emas. Wajah ibu terlihat malu. Kepala desa, aku hanya ingin menakuti mereka. Aku benar-benar takut mereka akan masuk ke perutku setelah mati. Kepala desa melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, gali semua mayat di kolam dan jemur di bawah sinar matahari. Sedangkan untuk para wanita yang tidak diinginkan tahun ini, tenggelamkan semuanya di kolam. Begitu kepala desa selesai bicara, sekelompok besar gadis digiring seperti ternak ke kolam di ujung desa. Saat itulah aku benar-benar mengerti bahwa di hadapan kecantikan yang absolut, semua siasat dan tipu daya tidak berguna. Dalam keputusasaanku, sepasang tangan yang kuat menggenggamku. Qiu Yue, maukah kau ikut denganku? Dia adalah Dong Seng, adik laki-laki Chun Seng. Dia tinggi dan tegap, berkulit halus, bertubuh kekar. Tetapi penduduk desa tidak menyukainya, menganggapnya jelek. Penduduk desa menyukai pria yang seperti kodok mayat, semakin pendek, gemuk, dan berwajah bopeng. Semakin mereka diidam-idamkan. Aku pun begitu, tetapi untuk menyelamatkan diri, aku hanya bisa menerimanya. Karena itu, penduduk desa terus-menerus mengejekku. Tapi aku harus bertahan hidup hari ini. Karena malam ini adalah malam pertama kakakku mengeluarkan nanah emas. Aku harus melihatnya mati. Malam harinya, Dongsheng membawaku ke kuil untuk berdoa meminta emas. Di kuil ada patung elang emas raksasa. Kakakku berbaring di punggung Katak, menjerit kesakitan. Kepala desa bertepuk tangan dan bersorak. Dewi Katak, semakin sakit semakin baik. Semakin sakit, semakin banyak emas yang keluar dari tubuhnya. Dan desa Katak emas kita akan semakin kaya. Aku menatap kakakku dengan saksama. Tubuhnya yang dulu putih bersih sekarang dipenuhi bisul-bisul dengan berbagai ukuran. Bisul-bisul itu terus membesar, seolah-olah akan pecah dan mengeluarkan emas. Tatapan Dongsheng juga menjadi panas. Dewi Katak akan segera memberi emas. Aku tak percaya, bagaimana mungkin kakakku mengeluarkan nanah emas? Untuk menjadi dewi, langkah terpentingnya adalah memiliki tubuh yang bersih. Tapi kakakku jelas-jelas sudah tidak suci lagi. Asteris plak, asteris, bisul terbesar di tubuh kakakku pecah. Emas akhirnya mengalir keluar. Kepala desa buru-buru menampungnya dengan baskom, dan berteriak, terima kasih atas pemberian Dewi Katak. Ibu saya segera mengambil 1 sendok besar sup lemak untuk memberi makan kakak saya. Ratu Katak, minumlah sup untuk menambah gizi. Saya menggigit bibir dengan kuat. Kenapa langit begitu tidak adil kepada saya? Kakak bukanlah seorang gadis suci. Kenapa dia bisa menghasilkan emas? Kakak saya menjerit kesakitan. Emas yang tersisa jatuh seperti hujan. Emas itu berjatuhan dari tubuh kakak saya. Malam itu, semua penduduk desa mendapat sekantong emas. Dongsheng juga mendapatkan emas. Dia adalah yang paling miskin di desa. Dia mendapatkan emas paling sedikit. Saya melihat emas di tangan dengan seksama dan merasa ada yang aneh. Emas biasanya berat, tapi emas dari kakak terasa seperti dibungkus oleh lapisan air. Goyang-goyang. Dongsheng berkata bahwa emas ini baru saja keluar dari tubuh Ratu Katak. Belum mengeras menjadi bentuk, besok emasnya akan menjadi padat. Tapi saya hanya tersenyum. Saya tahu bahwa dengan kecantikan kakak, dia pasti akan menjadi Ratu Katak. Jadi saya membiarkan dia dinodai. Meskipun dia mendapatkan perhatian dari mayat, dan menghasilkan emas sejati, akhirnya itu akan menjadi nanah emas. Kakak, kamu akan menerima hukumannya. Keesokan paginya, emasnya tidak menjadi padat. Sebaliknya, itu meleleh menjadi genangan nanah yang bau dan amis. Dongsheng marah sampai wajahnya memerah. Apa yang terjadi dengan Ratu Katak ini? Kenapa emasnya menjadi nanah? Saya tersenyum sedikit. Mungkin mayat Katak tidak menyukainya. Dia bukanlah Ratu Katak. Demi kehormatan, dia sengaja membuat tubuhnya penuh bentol untuk menipu semua orang.
Aku mengikuti Dongsheng ke kuil leluhur. Kakak masih terbaring di punggung Jin, dikelilingi oleh para pria yang merawatnya. Adik, ngapain kau kemari? Sejak kecil kau tak pernah sebaik aku. Sekarang aku menjadi nyonya yang dihormati semua orang. Sementara kau menikah dengan pria paling pecundang di desa. Sejak kecil, kakak selalu merendahkanku dan menyindirku. Setiap kata yang diucapkannya membuatku menderita. Tapi sekarang tidak lagi. Dongsheng mengulurkan tangannya yang bernanah ke arah kakak. Nyonya Kodok, emas yang kau keluarkan bukan emas asli. Tidak mungkin, aku adalah nyonya yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin aku mengeluarkan emas palsu? Pasti istrimu diam-diam menukar emas asli yang kukeluarkan. Aku menatapnya langsung. Kakak, turunlah dari tahta Nyonya Kodok. Kalau tidak, penduduk desa tidak akan seramah. Aku dan Dongsheng, kakak mendengus. Kau hanya iri dan memfitnahku. Saat itu, sekelompok besar penduduk desa berlari dengan marah. Kau nyonya palsu, emas yang kau keluarkan berubah menjadi nanah. Kakak akhirnya panik. Bagaimana mungkin? Aku jelas disukai Hu. Bagaimana mungkin yang kukeluarkan bukan emas asli? Kepala desa datang dengan wajah muram. Tarik dia turun. Kakak ditarik turun dari punggung Jin yang tinggi. Wajahnya pucat. Dia membela diri dengan panik. Kepala desa, beri aku kesempatan lagi. Malam ini, emas yang kukeluarkan pasti emas asli. Kepala desa menamparkan wajah kakak dengan keras. Wanita jalang, sejak dulu, emas yang dikeluarkan Nyonya Kodok berubah menjadi nanah hanya karena satu kemungkinan. Yaitu kau tidak suci. Kakak membelalakan matanya. Tidak mungkin, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku berdiri di sudut, menutup mulutku sambil tertawa diam-diam. Kepala desa membawa jarum tipis yang lebih panjang dari telapak tangannya, dan menusuk mulut kakak dengan paksa. Para pria yang tadinya merawatnya, sekarang mengikatnya dengan tali dan memasukkannya ke dalam keranjang babi. Saat mereka berjalan menuju kolam, dari mulut kakak yang dijahit terdengar ratapan kesakitan. Aku tertawa terbahak-bahak, membungkuk dan berbisik di telinganya. Kakak, tubuhmu memang tidak bersih lagi. Kau ingat saat bangun pagi 2 hari yang lalu? Ada bekas jari di pergelangan tanganmu? Waktu itu aku bilang aku tak sengaja menekannya. Padahal bukan, aku menyuruh seorang pria melakukannya.